Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya pengukuhan Karang Taruna, tapi untuk jawab salam saja masih 2 sampai 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Sis tadi benar, kita punya 2 salam. Pertama salam Aditya Karya Mahatva Yoda, nanti jenengan jawabnya salam. Salam kedua namanya salam kesetiakawanan sosial, jenengan juga jawabnya salam. Biar tidak menghilangkan adat. Kira-kira begitu. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam kesetiakawanan sosial. Terima kasih. Yang saya hormati Forkowimda, ada Bu Camat yang selalu aktif dan memberikan support, wajar karena memang beliau ini sosok perempuan. Ibu itu biasanya lebih peduli kan gitu. Jadi kalau panjenengan ternyata banyak dievaluasi, ya itu bentuk dari kasih sayang beliau kepada Karang Taruna Kecamatan Brondong. Yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Ramil yang mewakili, kemudian para MPKT, Pak Yudi, dan juga para hadirin sekalian. Tidak lupa kepada kawan-kawan yang lain dari organisasi-organisasi, ada Ansor, ada IPENU, ada NA, kemudian ada IPSI, dan juga kawan-kawan Karang Taruna Desa se-Kecamatan Brondong. Dan tak lupa juga kawan-kawan pengurus Karang Taruna Kecamatan Brondong yang alhamdulillah hari ini telah dikukuhkan dan sudah mulai bertugas. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Banyak rasa yang bisa kita bawa di pagi hari ini. Ada rasa bahagia dan juga rasa sedih. Rasa bahagia kita mendapatkan amanah, kesedihannya adalah bisa atau tidak kita menjalankan PR yang sudah tergores pada sejarah kita. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga atas apa yang beliau berikan kepada kita semua menjadikan kita sebagai manusia yang unggul dalam aktivitas-aktivitas sosial. Berkaitan dengan Karang Taruna, Karang Taruna memang sebagai organisasi yang notabene adalah mitra pemerintah. Jadi mau tidak mau banyak hal yang wajib kita diskusikan dan wajib kita kolaborasikan kepada khususnya pimpinan di kecamatan maupun di desa masing-masing. Kalau kami yang di kabupaten, kami menceritakan saja 14 tahun kevakuman Karang Taruna Kabupaten ini menjadi pemacu dan pemicu bagi Karang Taruna Kabupaten. Awal pertama, karena ini niat panjenengan ini sudah luar biasa. Kalau aktif di Karang Taruna Kecamatan dan sudah punya usaha ini luar biasa. Kita yang di kabupaten saja baru mau menciptakan unit-unit usaha, pendampingan hukum bagi Karang Taruna yang berurusan dengan hukum, dan juga pelatihan-pelatihan digital maupun juga pelatihan jurnalis. Itu baru kita mau mulai. Kalau Kecamatan Brondong ini ternyata sudah banyak unit usaha dan banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan dirasakan oleh masyarakat. Saya tidak pernah capek kalau misalkan menyampaikan di mana contoh Karang Taruna yang bisa kami contoh. Saya sebutnya ada 2. Pertama adalah Kecamatan Brondong dan yang 2 adalah Kecamatan Sukodadi. Kenapa Brondong kami sebut? Karena tanpa disadari beliau ini mampu berdiri jauh sebelum kawan-kawan yang lain punya inisiatif untuk mendirikan Karang Taruna Kecamatan. 2022 saya keliling ke beberapa kecamatan yang ada, kebetulan ada Maduran, Sekaran, Sukodadi, Karanggeneng, Brondong salah satunya juga. Kami pamit untuk yopo nek diaktifno lagi Karang Taruna Kecamatan Kabupaten Lamongan. Karena memang kevakumannya sudah lama sekali, 14 tahun. Kita bersama dengan Jombang, Tuban, kemudian ada Gresik dan juga ada Lamongan yang pada waktu itu dikarteker oleh provinsi. Memang SK kami 1 tingkat di atasnya. Tapi untuk yang mengukuhkan adalah yang punya wilayah.
Jadi ini menjadi catatan untuk kawan-kawan Karang Taruna Desa yang meng-SK panjenengan adalah Karang Taruna satu tingkat di atasnya, bukan Pak Kades. Karena kita sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Nah, untuk yang mengukuhkan adalah Pak Kades karena sebagai pembina utama. Karena ada pembina utama, ada pembina fungsional, kemudian MPKT Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Itu strukturnya. Dari kevakuman kita di periode pertama, karena kita dilantik itu 2023 masuk ke 2024, kami ketika matur ke Pak Bupati dan juga kepala dinas, kebetulan pada waktu itu kepala dinas sosial adalah Pak Dani, sama sebenarnya yang ditawarkan Karang Taruna gak ono anggarane Mas, iso ta sampean ngadekno kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Karang Taruna itu diisi oleh generasi-generasi muda yang tidak aktif dimanapun, akhirnya kemudian mengaktifkan Karang Taruna. Dan yang ketiga adalah Karang Taruna hanya Agustusan saja aktifnya, kira-kira begitu. Selalu saya sampaikan mau di podcast manapun itu dulu. Hari ini Karang Taruna kalau jenengan mau aktif, mau terlibat langsung di digital, ketik saja Karang Taruna di Google, sudah terekod semua kegiatan Karang Taruna. Di tahun pertama kita punya roadmap panjang selama 5, 10 sampai 25 tahun ke depan. Kalau daerah ada RPJMD, ada RPJP dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah buatkan itu. Tahun pertama kita memang karena kevakuman lama, akhirnya kita membuat tertib administrasi tahun pertama. Maka kita adakan capacity building. Ada juga rekaman kegiatannya juga ada. Kita mengumpulkan Karang Taruna sekitaran 1000 lebih Karang Taruna desa, dusun, kecamatan aktif di lantai 7. Sudah ada kegiatannya. Dan kita juga membuat buku panduan. Karena rata-rata Karang Taruna, mungkin beberapa Karang Taruna desa baru mendengarkan Mars Karang Taruna hari ini. Padahal Mas Karang Taruna ini sudah tercipta di tahun 1960-an. Kemudian ada ART-nya. Itu kalau kita merasa, wah Karang Taruna ini mek do dusun tok, mek do desa tok. Sebenarnya Karang Taruna ini sampai tingkat nasional. Kalau di provinsi ada Mas Agus Maimun, kalau di nasional ada Mas Didik Mukrianto, MPKT-nya adalah Mas Gibran. Jadi sekuat itu Karang Taruna. Tapi ternyata dipandang hanya bulan Agustus saja. Itu coba kami rubah, capacity building kita buat di bulan September. Kemudian pasca ada perpindahan tahun 2024, kita mengadakan Kartar Fest dan kita menghadirkan seluruh lapisan Karang Taruna di desa dan di dusun. Itu agendanya 10 hari di GOR. Silakan jenengan juga cek juga ada. Artinya apa? Tanpa anggaran baku, tanpa bulan-bulan yang disebut nanti bulan Karang Taruna hanya bulan Agustus, kita masih bisa mengadakan kegiatan-kegiatan. Artinya apa? Kekuatan pemuda ini tidak diukur pada finansial, tapi kasih kesempatan, kasih ruang, kasih kepercayaan, insya Allah mampu membuktikan seberapa kuat pemuda hari ini. Kemarin baru saja kita diskusi dengan Dinsos, kebetulan membahas tentang banyak hal, karena Karang Taruna ini memang kalau leading sektornya di di Kemensos. Kalau organisasi yang lain seperti KNPI adanya di Menpora, Kemenpora. Jadi kita sudah dibelah. Dibelahnya artinya kalau untuk yang Karang Taruna memang kawan-kawan pemuda yang peduli pada lingkungan dan juga sosial. Turunannya ada di Dinsos. Nah, kemarin kita diskusi dengan pilar-pilar sosial. Apa peran fungsi Karang Taruna? Ternyata peran-peran fungsi Karang Taruna dalam pilar sosial adalah sama-sama mengentaskan kemiskinan, khususnya bagaimana merubah mindset kawan-kawan generasi hari ini yang harusnya melek digital lebih objektif, lebih profesional, jangan sampai tergerus pada digital yang melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Contoh judi online, terus kemudian aktivitas-aktivitas games yang itu merusak apa yang harusnya tidak dilakukan oleh generasi muda. Berkaitan dengan Karang Taruna Kecamatan, saya mengapresiasi secara pribadi dan juga kami dari pengurus Karang Taruna Kabupaten, kami juga punya kantor, silakan nanti kita terhubung dalam aktivasi-aktivasi dan dalam advokasi Karang Taruna di desa. Kami ada lantainya di gedung MUI lantai 3, di situ ada gedung Karang Taruna Kabupaten.
Silakan kalau mau diskusi di sana monggo, atau kita mau diskusi di Kecamatan Brondong juga monggo. Karena memang aktivitas-aktivitas Karang Taruna hari ini harus lebih banyak untuk pembacaan. Rata-rata arek enom po winter ngomong nih gak gelem moco, ngoten Bu. Jadi ini penting bagi kita, maka kami sampaikan itu dulu Karang Taruna yang begitu Pak. Hari ini Karang Taruna sudah mulai bergerak lebih aktif. Ya semoga saja kalau kami selalu diskusi dengan Pak Bupati, juga diskusi dengan pembina fungsional dinas sosial, maka kami juga berharap turunan kita di kecamatan tolong juga aktif untuk berdiskusi kepada Bu Camat atau juga dengan Forkopimcam yang lain, dan juga melibatkan MPKT, karena apapun yang dilakukan panjenengan anak muda itu biasanya mek kendel tok ning gurung moco dengan pengalaman. Itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan ke jenengan semua. Di roadmap kedua kami, karena nanti kan jenengan juga punya kegiatan-kegiatan. Roadmap pertama kami adalah administrasi. Roadmap kedua kita adalah bagaimana menciptakan peningkatan skill. Di tahun ini kami mengupayakan ada 4 pelatihan. Pertama pelatihan digital, kemudian pelatihan paralegal, yang ketiga adalah pendampingan halal untuk produk-produk UMKM Karang Taruna, karena banyak juga Karang Taruna di Maduran, di Sekaran, di Karanggeneng, Kalitengah, dan juga di Sambeng. Itu juga banyak UMKM Karang Taruna yang belum sertifikat, maka kita upayakan itu. Dan yang keempat adalah jurnalis. Kenapa jurnalis? Karena Karang Taruna hari ini harus aktif mau menulis. Silakan jenengan cek saja di website Karang Taruna, semua terekod semua. Ketik saja Karang Taruna, semuanya sudah terekod. Kenapa begitu? Karena sesuatu itu, sukses itu meninggalkan jejak. Kalau hari ini jenengan yang harus meninggalkan jejak itu, maka tinggalkan jejak yang positif untuk generasi selanjutnya. Mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, website, semuanya kita sudah punya. Nanti tinggal diramaikan di dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Di tahun ketiga, kita mengupayakan ada kompetisi antar Karang Taruna. Apa itu temanya? Pesona Desaku. Kenapa harus pesona desaku? Karena tidak boleh ada Karang Taruna yang tidak tahu cerita asal-usul desanya masing-masing. Sebegitu pentingnya? Ya. Karena nanti dari pesona desaku itu kita bukukan, kita jilid per satu kecamatan, kita kasihkan di taman-taman baca, sehingga itu menjadi storytelling anak-anak menceritakan tentang bagaimana satu kecamatan ini bisa berdiri dengan sejarah-sejarahnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada kompetisi antar organisasi kepemudaan. Nanti kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Ada KNPI, juga ada dari Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah, Pemuda LDI, dan juga akan kita libatkan karena setiap kali kita mengadakan di Karang Taruna Kabupaten, kita bergandengan dengan kawan-kawan organisasi-organisasi kepemudaan, sehingga nanti bisa terciptanya generasi-generasi yang berdaya saing. Rata-rata wanine gerudukan. Jadi kita ingin menciptakan Karang Taruna ini berjalan sendiri, dia berani, nyaman, ada pembacaan, diajak debat oke, diajak gesekan oke, karena niatnya adalah pendampingan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Baru roadmap yang kelima kita upayakan ada namanya adalah suplai SDM. Kalau semuanya sudah tertata, suplai SDM di tahun kelima insya Allah apa saja yang dibutuhkan ya kita nggak tahu. Namanya juga wayar zukumin khaidul yahtasib kan gitu. Hari ini mungkin aktif di kecamatan Pak Sis, besok diamanai jadi apa Pak Kades atau apa, kita juga nggak tahu kedepannya bagaimana kan gitu. Atau siapa Karang Taruna di desanya tiba-tiba dipercaya sebagai pemerintahan desa, ya kita nggak tahu. Artinya apa yang ditangguhkan pada hari ini, apa yang ditanggung kita hari ini akan menjadi jawaban. Ketika kita konsisten, ketika kita berani ambil keputusan dan kita berani bertanggung jawab, kedepannya itu terekod dengan baik, maka pada akhirnya jenengan lu kok wis nyampe ndok kene ya. Kok aku oleh koyok ngene, kok duwe jabatan ngene, kita kondi, semuanya direkod. Namanya adalah investasi sosial. Maka penting kami sampaikan dan ayo kita kolaborasi. Kebetulan karena izin Bu, banyak Karang Taruna kecamatan-kecamatan yang sering kami ajak diskusi. Kalau di Solokuro memang belum terbentuk, tapi beberapa desanya sudah ada, termasuk pohon asem-asem itu Bu, itu dikelola juga Karang Taruna.
Kalau di Mayong, Karangbinangun ada bengkok desa yang dikelola oleh Karang Taruna pembibitannya. Terus kemudian ada lagi kemarin di Ngimbang kita diskusi di LH bersama Pak Andi, juga sampah itu melibatkan Karang Taruna. Kemudian di Pucuk juga kita kolaborasi, juga banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dikolaborasikan oleh Karang Taruna. Maka mau tidak mau Karang Taruna tidak hanya sebatas pemegang anggaran, tapi juga punya inovasi program. Ning duwe ae piro ae entek, tapi nek program memaksa panjenengan untuk berpikir ya apa carane program ini bisa berkembang dan juga bisa produktif kepada generasi selanjutnya. Kalau kami yang di kabupaten, Bu, memang setiap kali ada RPJMD kita hadir. Di desa pun kita akan menegasi terus karena ada grup Karang Taruna desa, Bu. Itu juga kita paksa untuk aktif di Musrembang Des. Kalau yang di kecamatan ya Pak Sis dan juga anggotanya jangan sampai terputus, harus ikut Musrembang kecamatan. Karena melalui itu panjenengan bisa melihat arah kedepannya kecamatan ini bagaimana, desanya bagaimana. Terus kita ini mau berperan di mana. Jangan minta ditaruh di depan, karena belum tentu dengan kapasitas kita mampu. Ning sing sadar diri kan gitu. Jadi kami berharap kawan-kawan Karang Taruna harus bersedia berkolaborasi dengan siapapun, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena kita harus menganggap kita ini anak kecil. Ning ojo rewel-rewel kan gitu. Jadi kalau misalkan rewel ya mohon izin, Bu, jenengan arek cilik jenengan nomeng mboten napa-napa. Ning kapan waktu nggih disayang dikai kegiatan kan ngoten, dilibatkan di kegiatan-kegiatan. Ngoten kira-kira yang perlu saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Semoga ini menjadi ikhtiar yang luar biasa, tidak berhenti pada hari ini tapi juga nanti bisa kita tinggalkan di generasi-generasi berikutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam kesetiakawanan sosial. Terima kasih.